Salam, salam sejahtera dalam Kristus dan selamat datang. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan pendidikan agama Kristen. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat dan kelima, dan saya akan menyampaikan topik yang akan kita sampaikan dan kita pelajari pada hari ini. Kita masih melanjutkan pertemuan yang lalu, ya. Kita masih membahas tentang manusia menurut ajaran Kristen. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, pertemuan keempat dan kelima, diharapkan nanti setelah kita bersama-sama mempelajari tentang manusia dalam ajaran Kristen, kita akan mampu menjelaskan sebenarnya filosofi atau manusia menurut ajaran Kristen itu seperti apa. Sasaran pembelajaran atau topik yang akan kita pelajari pada pertemuan saat ini, kita akan mencoba mempelajari yang pertama menelusuri pemikiran-pemikiran modern tentang manusia. Jadi ada beberapa pakar tentang pemikiran-pemikiran tentang filosofi manusia atau keberadaan manusia di dunia. Dan berikutnya pandangan Kristen tentang hakikat manusia. Kalau yang pertama itu berdasarkan pakar-pakar atau ahli-ahli yang mengetahui tentang siklus atau keberadaan manusia hingga saat ini, dan yang kedua adalah tentang pandangan Kristen tentang hakikat manusia. Berikutnya kita akan mencoba mempelajari tentang paradoks dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Setelah itu kita akan mencoba mengetahui bagaimana memperbaharui hubungan dengan Allah, sesama, dan alam ciptaan. Nah, yang keempat ini kita sudah merujuk kepada ajaran Kristiani atau berdasarkan Alkitab. Dan terakhir adalah pandangan-pandangan teologi kontemporer tentang manusia dan masa yang akan datang. Yang pertama, kita akan mencoba mempelajari, mengetahui lebih dalam tentang manusia menurut pakar, menurut ahli. Jadi pemikiran-pemikiran oleh ahli-ahli yang memahami manusia itu seperti apa, sejarahnya seperti apa, hakikat manusia itu seperti apa. Nah, kita akan coba beberapa pakar, ahli-ahli yang paham tentang pertumbuhan atau keberadaan manusia atau hakikat manusia. Di sini saya jelaskan pendapat dari Karl Marx. Beliau lahir tahun 1818 sampai 1883, menyatakan bahwa hakikat manusia menempatkan manusia pada pusat kepentingannya, dan karena itu berpendapat bahwa manusia adalah ciptaan dirinya sendiri. Hanya manusia yang dapat menjawab kepada dirinya sendiri dan mampu dengan upaya sendiri menemukan tujuannya dengan kebebasan yang absolut. Menyatakan bahwa manusia itu ada ya karena dia sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang menjadikan manusia ada. Nah, itu menurut Karl Marx. Sementara menurut Ludwig Feuerbach menyatakan bahwa Allah orang Kristen hanya suatu refleksi fantastik. Jadi beranggapan bahwa Allah orang Kristen yang menyatakan manusia itu tertulis, terdapat, atau sudah dinubuatkan dalam Alkitab itu dianggap suatu refleksi fantastis. Dianggap bahwa suatu gambaran dalam cermin dari dirinya sendiri. Hampir sama dengan pendapat Karl Marx bahwa manusia itu dianggap cermin dari dirinya sendiri, dia keberadaannya itu adalah dari dirinya sendiri. Karena itu Marx percaya bahwa Allah adalah khayalan atau pemenuhan kebutuhan manusia. Dianggap menurut pakar-pakar modern ini Allah itu hanya khayalan. Nah, hanya dengan membersihkan diri sendiri dari pengertian suatu hubungan dengan Allah, manusia mampu mengaktualisasi dan menjadi diri yang sesungguhnya. Jadi tidak perlu ada Allah, menganggap bahwa manusia itu bisa kok mengaktualisasikan diri, bisa menjadikan dirinya lebih baik, atau menganggap bahwa manusia itu memang bisa berkembang dengan dirinya sendiri. Itu menurut Ludwig Feuerbach dan juga Karl Marx. Itu dianggap manusia adalah sebagai manusia komunis. Nah, sementara ada pakar-pakar, artinya kalau kita mempelajari bahwa manusia komunis itu dianggap manusia memang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Jadi, menurut pendapat saya kembali lagi, menurut pendapat Karl Marx dan Ludwig, kalau definisi manusia komunis itu memang manusia tidak percaya adanya Tuhan. Ya, kita paham ya ini ya, menurut Karl Marx. Dan kalau menurut pemikiran modern yang lainnya, pakar yang lainnya, ada pendapat menyatakan bahwa manusia itu adalah manusia humanis. Apa yang dimaksud dengan manusia humanis?
adalah tak ada pada pola tunggal pemikiran humanis. Ia bisa mencakup eksistensialis, ilmiah, positivisme, liberal, atau populer, dan kadang-kadang saling bertentangan satu sama lain. Humanisme berusaha pada realitas manusia yang memberi manusia semua kepentingan dan inspirasinya yang memadai atau cukup. Yang dimaksud dengan kalimat di atas itu artinya bahwa manusia itu menyadari adanya suatu pengakuan akan rasa percaya kepada hakikat manusia yang menolak ide tentang Allah sebagai hal yang perlu karena manusia bisa membentuk kembali dirinya sendiri. Ini masih seputar atau paham yang menyatakan manusia humanis itu ya masih belum menyadari atau belum mempercayai adanya keberadaan Allah. Sehingga dalam hal ini manusia itu bisa memenuhi manusia itu sebagai pusat humanis dan bisa mempunyai rasa percaya diri dan memenuhi atau membentuk kembali dirinya sebagai manusia yang utuh. Ini menurut pakar modern yang menyatakan manusia humanis dan masih menganggap bahwa Allah itu tidak perlu ada. Nah, ini menurut Pak memahami itu. Tetapi mari kita lihat ada beberapa pandangan ya yang terus terang ini akan ditolak atau ditentang oleh Alkitab atau secara Alkitabiah, bahwa menurut pandangan Kristen tentang hakikat manusia itu menyatakan bahwa semua sudah tertuang dalam Alkitab, semua sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Di sana menyatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Kita bisa lihat kembali pada Alkitab kita di Perjanjian Lama, tepatnya di Kejadian 1 dan Kejadian 2. Dalam dua kitab tersebut itu menyatakan proses atau terjadinya sejarah penciptaan Allah, penciptaan manusia oleh Allah. Di mana itu kita jelas ya, dari mulai penciptaan bumi sampai terakhir manusia itu dikupas habis bagaimana Allah itu menciptakan manusia. Jadi kalau menurut pandangan Kristen ya memang Allah itu ada dan manusia itu diciptakan oleh Allah. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar Allah dan ini juga sudah dinyatakan berkali-kali dalam beberapa kitab di Alkitab, baik Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Sekali lagi saya tekankan, di Perjanjian Baru itu sudah dinubuatkan dan di Perjanjian Lama itu lebih diimplementasinya atau penggenapannya. Nah, di sana dalam kitab suci juga menurut pandangan Kristen manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, juga disebut sebagai makhluk rasional dan berbudaya, ya, dan juga sebagai makhluk etis. Nah, ini kita sudah familiar dengan kehidupan sehari ya. Kita dinyatakan sebagai makhluk sosial, rasional, budaya, dan etis. Nah, berikutnya kalau kita lihat silsilah Allah menciptakan manusia itu seperti ini ya. Jadi Allah sendiri yang langsung menciptakan manusia dan manusia dinobatkan sebagai imago Dei. Imago Dei itu adalah manusia serupa dengan gambar Allah. Manusia sebagai makhluk sosial karena dan manusia itu harus berhubungan dengan banyak orang dan saling membantu, saling membutuhkan di kehidupan sehari-hari. Manusia juga sebagai makhluk berbudaya karena memiliki budaya, baik budaya dalam hal banyak sekali budaya yang diemban oleh manusia ya, dan sebagai makhluk etis. Nah, ini kita bisa pelajari dalam buku modul yang kita punya masing-masing. Untuk lebih detailnya bisa dibaca di sana. Berikutnya, kita akan bahas satu-satu di sini. Manusia ciptaan menurut gambar Allah. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah serupa dan sama dengan Allah. Nah, ini serupa dan segambar menurut gambar Allah, maksud saya gitu. Disebut imago Dei. Ini istilah penamaan untuk manusia, di mana di sini Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Kita tahu manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 sudah dijelaskan bahwa penciptaan manusia sebagai gambar Allah memungkinkan terjadinya suatu hubungan antara Allah dan manusia. Ya, di mana makhluk yang berhubungan dengan Allah kepada manusia itu siapa, dan ia sudah nyatakan di dalam kitab suci, di mana di Kejadian 1 ayat 27. Implikasi ya sebagai bentuk tanggung jawab manusia, di sini dinyatakan bahwa manusia itu selalu mendambakan relasi dengan Allah. Ya, sebagai umat Kristen kita tahu kita berusaha secara implikasinya kita merindukan hubungan kita dengan Allah atau yang dianggap Allah. Inilah yang kita sebut orientasi religius
manusia yang memungkinkan fenomena agama. Jadi agama itu menjadi jembatan hubungan kita dengan Tuhan kita atau dengan Allah kita. Di mana kita tahu melalui agama tersebut mengharapkan bahwa Allah akan hadir ya dalam sejarah umat manusia. Berbicara tentang fenomena agama, ya memang ini yang akhirnya kenapa manusia itu harus beragama, kenapa manusia harus punya jalan atau jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah hingga saat ini. Selanjutnya, nah kita akan mempelajari atau mencoba menelaah tentang manusia sebagai makhluk sosial. Dalam penjelasan manusia sebagai makhluk sosial, kita tahu di sini kita hidup tidak bisa sendiri, kita hidup berdampingan dengan orang lain, kita hidup berdampingan dengan latar belakang yang berbeda, sehingga memunculkan rasa sosial, rasa solidaritas, rasa empati kita terhadap sesama kita, terhadap lingkungan atau di sekitar kita. Lahirnya berbagai peranata sosial merupakan konsekuensi logis dari penciptaan manusia. Jadi mau nggak mau manusia itu harus siap menerima keadaan bahwa dia tidak hidup sendiri, maka muncullah konsekuensi logis dari penciptaan manusia sebagai makhluk sosial. Karena apa? Orientasi kepada sesama manusia juga turut berperan. Hubungan kita dengan orang lain disebut orientasi kita hubungan dengan sesama, turut berperan dalam berbagai tindakan religius dan pertimbangan serta pengambilan keputusan etis. Agama merupakan fenomena sosial. Ya, walaupun hubungan seorang dengan Tuhan atau dianggap Tuhan sangat bersifat pribadi, tetapi dengan memiliki agama kita memiliki identitas, berarti dinyatakan bahwa contohnya kita sebagai orang Kristen berarti kita semua orang tahu bahwa kita memiliki hubungan dengan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya, itulah identitas agama kita itu. Kalau Muslim berarti kita berhubungan dengan Allah yang ditembadani oleh Muhammad. Buddha apa, Hindu apa, dan semuanya sudah ada fenomena sosial di mana agama itu akan menghubungkan kita, menghubungkan seseorang itu dengan Tuhan, walaupun sangat pribadi. Ya, inilah yang melahirkan komunitas iman seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya yang barusan saya sampaikan. Beragama tidak lepas dari komunitas, karena tidak mungkin beragama secara sendiri. Agama yang selalu punya dimensi sosial atau komunitas. Oke, berikutnya kita akan mengetahui, memahami tentang manusia diciptakan sebagai makhluk berbudaya. Apa yang dimaksud dengan berbudaya? Berbudaya adalah perintah atau martabat yang kita sebut dengan martabat kebudayaan. Mandat dilaksanakan karena Tuhan memperlengkapi. Mandat itu adalah sesuatu tugas, sesuatu amanah yang diberikan seseorang kepada orang lain. Nah, dalam hal ini, dalam hal manusia sebagai makhluk berbudaya, mandat itu dilaksanakan oleh manusia karena Tuhan memperlengkapi manusia dengan potensi rasional, kemampuan berpikir, yang menjadi salah satu ciri khas manusia dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain. Kita tahu manusia adalah makhluk tertinggi dengan akal budinya, diberikan amanah sama Tuhan untuk memperlengkapi manusia, ya, untuk bisa membedakan kita dengan orang lain, membedakan kita dengan makhluk lain itu dari sisi potensi rasional. Kita bisa memilih yang bagian benar, kita bisa memilah-milah hal-hal yang bisa diikuti dan yang tidak bisa diikuti. Konsisten sebagai mandataris Allah. Jadi di sini manusia setelah menerima mandat itu harus melaksanakannya dengan baik karena dia harus konsisten menjalankan mandat dari Tuhan atau Allah. Rasionalitas, yang dimaksud dengan rasionalitas itu adalah di mana manusia itu memiliki keunikan, ya, yang mana bahwa kebudayaan manusia dalam arti sempit ya sebagai sebuah rasional mengalami perkembangan. Jadi budaya itu mengalami perkembangannya. Kalau kita lihat budaya yang kita lihat saat ini, yang kita rasakan itu dari dulu mungkin pada saat kita lahir sampai saat ini sudah mengalami beberapa perubahan. Banyak budaya, entah budaya tradisional, budaya luar negeri, budaya anak-anak kekinian, itu salah satu budaya. Dan yang akhirnya membawa kepada kita pada zaman ilmu ya, pada saat ini budaya itu juga dibangun atau muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Akhirnya muncullah budaya-budaya.
Budaya itu tidak hanya segala tradisional tari, musik, makan, bukan, tapi budaya belajar, budaya menggunakan gadget, budaya berkomunikasi, budaya berpakaian, semuanya itu adalah rasionalitas di mana manusia bisa memilih mana yang baik, mana yang bisa diikuti, dan mana yang tidak bisa diikuti atau yang tidak layak. Nah, itu juga sudah dijelaskan di dalam Alkitab secara kacamata Kristiani, ya, di mana ini bisa kita lihat di Kejadian 1 pasal 16 sampai ayat 16 sampai 18 dan Kejadian pasal 2 ayat 15. Kita bisa buka bersama nanti. Berikutnya kita akan mencoba mengetahui atau mempelajari bahwa manusia juga disebut sebagai makhluk etis. Yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk etis adalah karena manusia memiliki kesadaran yang etis. Ya, kesadaran. Kesadaran etis itu apa? Kesadaran yang membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang benar dari yang salah, dan yang bertanggung jawab dari yang sebaliknya. Manusia dilengkapi dengan kesadaran etis, di mana kebebasan untuk memilih menjadi alternatif baik dan buruk, benar dan salah, bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Dengan rasionalisasinya, dengan akal budi yang dia miliki, manusia itu akhirnya tentunya memiliki kesadaran penuh, dia bisa membedakan mana yang bisa dipilih baik benarnya atau buruk tidaknya itu dari kesadaran etis. Karena berpikir itu merupakan cara manusia bahwa dia bisa memilih yang baik secara etis. Manusia mempunyai kebebasan etis, artinya bebas memilih, di mana manusia dapat dituntut pertanggungjawabannya juga secara etis. Selanjutnya, nah, kita akan mengupas tentang manusia menurut gambar manusia menurut Alkitab atau menurut ajaran Kristen, ya, atau Nasrani. Di sini ada beberapa contoh ayat-ayat yang mengupas atau menjelaskan tentang manusia itu memang sudah tertulis dan sudah dinubuatkan di Alkitab. Yang pertama, manusia adalah hasil ciptaan Allah, ya, jelas ini ada di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 dan pasal 2 ayat ke-7, ya. Manusia adalah makhluk yang real, hasil karya dari tangan Tuhan sendiri, dari tangan Allah sendiri. Manusia bagaimanapun berbeda dengan Allah, ya. Allah adalah Khalik dan manusia adalah ciptaannya. Jadi karya Allah itu adalah kita manusia. Yang kedua, Allah menciptakan manusia tidak seperti Allah menciptakan ciptaan yang lain. Karena manusia itu unik. Manusia itu diciptakan dari tangannya sendiri, kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupannya ke lubang hidung manusia. Ya. Jadi kalau yang lainnya kan diciptakan beda derajat, karena manusia itu derajatnya lebih tinggi karena dia menjadi ciptaan yang mulia di mata Allah. Manusia itu karena berbeda dengan makhluk lainnya, binatang, tumbuhan dan sebagainya, maka dia sebagai manusia ciptaan yang unik langsung dibuat segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Yang ketiga, manusia diciptakan melalui sebuah musyawarah dalam diri Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Nanti bisa dibaca ya di dalam Alkitab masing-masing. Di sini berarti bahwa konsekuensi dan risiko menciptakan manusia telah dipertimbangkan. Jadi pada saat manusia diciptakan itu sudah difikirkan benar-benar oleh Allah, sudah dimusyawarahkan dalam diri Allah. Jadi Allah sudah menyatakan harus ada manusia yang menjaga, yang merawat, yang melindungi, yang mengurus dunia ini, maka diciptakanlah manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ingat ya, kita selalu diingatkan bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, ini menunjuk bahwa manusia adalah sebuah eksistensi sangat unik dan dahsyat, yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa di mata Allah. Hakikat manusia yang menunjukkan perbedaan dan hakiki dan prinsipal antara ciptaan Allah yang lain. Jadi karena istimewa, karena dahsyat, karena unik dan beda dengan yang lainnya, itu dianggap sebagai perbedaan yang hakiki, yang prinsip sekali. Hal ini juga menunjukkan adanya potensi hubungan intim yang terjalin antara manusia dengan Allah.
Kita akan lihat asal-usul manusia dari mana. Bisa kita lihat dari Kejadian 1 ayat 26, Allah menjadikan manusia. Terus arah asal-usulnya dari debu tanah, bisa dilihat dari Kejadian 2 ayat 7. Terus dijadikan menurut bentuk ilahi, Kejadian 1 ayat 26, dan Lukas 3 ayat 8, jadi perjanjian lama dan juga digenapi di perjanjian baru. Terus kedudukan manusia yang diunggulkan bisa dilihat di Kejadian 1 ayat 28 atau Mazmur 8 ayat 5 sampai 10. Dan yang terakhir adalah kesatuan umat manusia. Bisa dilihat di kitab Kisah Rasul 17 ayat 26. Baik, kita lanjutkan kesatuan sifat manusia. Nah, ini yang harus kita tahu. Mungkin kita juga perlu menyadari sifat manusia itu sebenarnya harusnya seperti apa yang dituntut atau yang dikehendaki Allah. Kenapa menjadi dituntut atau dikehendaki Allah? Ya karena manusia kan ciptaan Allah. Yang memiliki kita kan Allah, sehingga kita harus nurut sama yang menciptakan kita. Kesatuan sifat manusia, pertama nafas hidup. Nah, yang dimaksud dengan nafas hidup itu apa? Nafas yang maha kuasa yang memberikan hidupnya. Langsung dihembuskan oleh Allah sendiri. Terdapat di dalam ayat kitab Ayub 33 ayat 4. Nah, Allah sifat manusia yang lainnya adalah manusia itu jiwa yang hidup atau makhluk yang hidup. Ada di Kejadian 2 ayat 7. Dan kesatuan sifat manusia yang lainnya, sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara jiwa, roh, dan kesatuan badan, jiwa, dan roh. Bisa kita lihat nanti dalam Lukas 1 ayat 46 dan Lukas 47 ayat dan 47 dan Matius 10 ayat 28. Ya, ini mengingatkan kita itu sifatnya seperti apa. Sifat Allah itu seperti apa, ya kita tahu bahwa kita itu ternyata kesatuan dari jiwa, roh, dan juga kesatuan badan, jiwa, dan roh. Gitu. Selanjutnya, kita akan melihat paradoks. Apa yang dimaksud paradoks? Paradoks adalah suatu sisi penciptaan manusia sebagai makhluk religius, sosial, rasional, dan berbudaya, serta etis menunjukkan sisi keagungan manusia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Kita lihat di kitab Kejadian 1 ayat 31 mengatakan bahwa Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sangat amat baik. Pada sisi yang lain, kita juga belajar atau menyaksikan dan bahkan mengalami sendiri sisi-sisi kelam dari kehidupan manusia. Pada awalnya Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik. Kenapa muncul sisi-sisi kelam dari kehidupan manusia? Karena tadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi ingat kita diberikan akal budi, akal rasional yang membedakan kita dengan makhluk lain sehingga kita bisa memilih mana yang baik dan yang benar. Kalau misalnya kita sendiri melihat kejadian sejarah dari manusia jatuh ke dalam dosa karena dia sudah menggunakan sisi kelamnya sehingga jatuh ke dalam dosa. Nah, itu jadi ini menjadi pengingat kita supaya kita ke depan juga selalu diingatkan untuk lebih bisa memilih secara etis apa yang baik itu kita pilih, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selanjutnya, paradok dalam kehidupan manusia masyarakat. Di dalam kekristenan, ya, paradok ini menjadi atau terjadi karena manusia jatuh ke dalam dosa. Iya, tadi sudah disampaikan di awal bahwa sisi kelam manusia itu terjadi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, adanya perubahan kehidupan manusia dan masyarakat. Kenapa dia berdosa? Karena dia sudah menggunakan atau menggunakan rasionalnya secara etis itu dengan yang tidak tepat. Makanya dia memilih yang buruk sehingga dia jatuh ke dalam kekelaman. Dosa bukan sekedar pelanggaran moral, tetapi sikap memberontak. Ingat, manusia pertama kita dan akhirnya turun-temurun kepada kita manusia, tanpa kita sadari, kita dalam hati kita juga ada sifat atau sikap memberontak kepada Allah. Yakni menolak otoritas Allah yang menentukan tujuan hidup manusia. Ini seringkali kita hadapi, kita menuntut Allah memenuhi kebutuhan kita, tapi kita tidak bisa mengikuti atau menjalankan apa yang diminta Allah. Nah, ini juga salah satu bentuk pemberontakan. Tuhan jadikanlah saya ini, Tuhan berikanlah saya ini. Tetapi kadang tidak sadar bahwa kita sering melenceng, kita sering jauh dari kehendak Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap kehendak Allah seperti tertera dalam hukum-hukum utamanya. Nah, ini yang harus kita pegang.
yang sering kali tidak kita sadari bahwa kita sudah melanggar hukum-hukumnya. Berikutnya, kita akan mencoba hakikat manusia, apa yang terjadi pada saat manusia mengalami kejatuhan. Ya, diawali dari Allah dan asal-usul penciptaan. Sekali lagi itu dikupas habis di kitab Kejadian. Dari situlah muncul pencipta dosa, ya, yang dipimpin oleh sebenarnya malaikat ya, tapi akhirnya dia malaikat yang diusir dan akhirnya menjadi kepala setan namanya Lucifer. Nah, itulah pencipta dosa yang akhirnya mempengaruhi manusia untuk ikut bersamanya. Nah, karena manusia tidak bisa menggunakan kesadaran etisnya, maka dia jatuh ke dalam sisi kelam. Nah, asal-usul dosa di lingkungan manusia ini bisa sekali lagi kita bisa melihat sejarah atau cerita atau kisah Adam dan Hawa waktu jatuh ke dalam dosa karena dia dipengaruhi, karena dia dihadapkan pada pilihan yang baik dan yang benar, tetapi secara kesadaran etis dia sudah menggunakan hal yang salah. Nah, pada saat dia memilih hal yang salah itulah di mana Lucifer sebagai kepala setan waktu itu merasa senang dan bahagia karena dia memiliki teman atau memiliki follower ya saat itu untuk bisa merasakan jatuh ke dalam kekelaman. Karena Lucifer itu kan sebetulnya pemimpin malaikat, tapi dia karena memberontak juga ingin kepada Allah dan akhirnya dia diusir dari surga dan akhirnya dia juga menjadi kepalanya setan dan sebagainya. Akhirnya mempengaruhi, menggoda dan menjatuhkan, menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Dampak dosa itu apa? Ada dampak yang langsung dirasakan, bisa dilihat nanti di Kejadian 3 pasal ayat 7 dan 8 sampai 10. Nah, dosa sendiri itu juga memiliki sifat ya, pikiran, tindakan langsung dosa menghasilkan kesalahan. Iya, dosa itu selalu menghasilkan kesalahan. Dosa itu selalu mempengaruhi pikiran dan juga tindakan. Nah, efek dosa terhadap manusia itu seperti apa? Itu kita bisa lihat ya, nanti kita bisa baca bersama-sama, memperdalam lagi melalui Kejadian 3 ayat 7 dan 8 sampai 10. Efek dosa atas manusia dan juga evaluasi dan kejatuhan manusia. Berikutnya, bagaimana cara kita memperbaharui hubungan dengan Allah ya untuk terjadinya harmonisasi antara manusia dengan Allah? Ya, tentunya pertama sebagai pandangan secara kekristenan, manusia kita sebagai umat Kristen yang sudah tahu kodratnya atau kedudukannya sebagai manusia ciptaan Allah, yang pertama ya harus kembali ke Alkitab. Di mana Alkitab itu merupakan petunjuk yang menyaksikan bahwa adanya pengharapan akan kemungkinan restorasi hubungan-hubungan yang rusak dengan Allah. Artinya kalau kita semakin rajin mempelajari Alkitab, di situ kita akan disadarkan, kita akan diingatkan lagi, kita akan ditegur, serta kita akan dibantu ya. Ada sebuah harapan yang memungkinkan hubungan kita bisa harmonis kepada Tuhan, walaupun dalam tanda kutip hubungan itu sifatnya pribadi kita dengan Tuhan ya. Yang kedua, kekristenan ya menyatakan bahwa percaya akan penyelamatan dan pembaruan relasi dengan Allah melalui Kristus dan Roh-Nya. Sebagai umat Kristen, Kristiani di sini dan sesuai dengan pandangan kekristenan, sekali lagi kita percaya akan penyelamatan dan otomatis kita akan diperbaharui hubungan kita dengan Allah melalui Kristus dan Roh-Nya. Orang Kristen terpanggil untuk menolak berbagai ketidakadilan. Sebagai umat Tuhan yang baik, biasanya kita harus mau dan memang terpanggil untuk menolak ketidakadilan dalam tatanan sosial. Ya, selama ini kan kita ada rasa malu, rasa enggan, rasa enggak enak. Kita takut untuk mengandalkan Tuhan kita. Nah, tetapi sebagai orang Kristen yang benar, sebagai umat Kristen atau pengikut Kristus, kita siap untuk terpanggil, ya kan? Dan kita juga harus siap menolak berbagai ketidakadilan dalam tatanan sosial. Dan kita juga harus memperjuangkan adanya keadilan di dalamnya sehingga ada perdamaian. Karena dalam keajaran Kristen itu kita tidak boleh menguasai, kita tidak boleh egois, kita juga tidak boleh mendahulukan daging, artinya kita lebih mendahulukan kepentingan duniawi, tapi setidaknya kita harus balance hubungan kita dengan Allah
Karena apa? Supaya tercipta keadilan dan juga adanya perdamaian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, nah kita mau lihat manusia dan masa depannya. Nah, ini manusia itu kan ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Semua manusia itu memiliki 3 fase, masa lalu, masa sekarang, ongoing, dan masa yang akan datang, on future. Nah, kenapa kita perlu melihat manusia dan masa depannya? Karena ini ada beberapa pendapat juga yang perlu kita jadi cerminan bagi kita. Ada seorang pakar bernama Ernest Bloch, seorang filosofis etis, ini dari filosofis ateis berpendapat bahwa manusia hidup dalam satu dunia yang sedang menjadi, yang belum terjadi, karena itu selalu ada kemungkinan baru. Jadi pendapatnya menurut Ernest Bloch ya. Tapi ini kelompok orang-orang yang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi menganggap bahwa manusia itu adalah suatu dunia yang sedang menjadi, yang belum terjadi, karena itu selalu ada kemungkinan baru. Dianggapnya manusia itu ya memang sedang proses terjadi, karena bisa lagi berubah, bisa lagi membaru. Ia dapat menciptakan manusia, dia bisa menciptakan dunia yang lebih baik bagi dirinya, dan dia sendiri menjadi keberadaan yang lebih baik tanpa batas. Menurut McDonald ya menyatakan bahwa manusia dapat menciptakan dunia yang lebih baik. Jadi kalau yang pertama tadi menurut Ernest Bloch menyatakan bahwa manusia itu memang sedang berada dalam proses menjadi dan belum terjadi. Artinya masih mencari-cari. Nah, kalau menurut McDonald dia menyatakan manusia itu menciptakan dunia yang lebih baik bagi dirinya. Dan dia sendiri keberadaannya yang lebih baik tanpa batas. Artinya keberadaan manusia itu ya memang ada dengan sendirinya. Nah, teolog ternama Jürgen Moltmann dengan teologi of hope dipengaruhi oleh prinsip pengharapan dari Bloch. Ada seorang teolog, kalau kita berbicara teolog itu berarti kan dia seorang orang atau kelompok-kelompok yang sudah memperdalam atau mempelajari kebenaran Alkitab, tetapi dia terpengaruh dengan ajaran Bloch juga, di mana Moltmann justru sebaliknya memberikan tempat kepada peranan manusia untuk mewujudkan pengharapan eskatologis tersebut. Artinya bahwa pengharapan eskatologis tidak hanya menyangkut keselamatan jiwa saja di seberang sana, tetapi juga perdamaian, keadilan, kebebasan dari penindasan harus diusahakan, diwujudkan kini dan di sini meskipun penyempurnaannya adalah karya Tuhan. Maksudnya di sini para pakar yang bernama Moltmann justru memberikan segala peranan manusia dalam mewujudkan pengharapan itu adalah campur tangan dan kesempurnaan dari karya Tuhan. Di sini menyatakan di masa yang akan datang itu untuk mencapai keselamatan, untuk mencapai kedamaian itu akan ada campur tangan dari Tuhan. Nah, ini adalah bagaimana pandangan-pandangan manusia dan masa depannya. Nah, di mana posisi kita? Kita sebagai umat Tuhan, ya memang mempercayai bahwa memang kehidupan kita, apa yang kita jalani hari ini, baik itu di masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang itu memang tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Itu yang harus kita garis bawahi dan harus kita pahami. Nah, baik. Demikianlah materi pertemuan untuk 3 dan 4 ya, pertemuan 3 dan 4. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk memperdalam, untuk menguatkan, untuk membangun keimanan kita sebagai umat Kristiani. Baca kembali buku modul yang sudah diberikan, karena di situ banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil sarinya bagaimana kita hidup sebagai umat Kristiani dan bagaimana kehidupan kita sebagai manusia ciptaan Allah. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada tugas mandiri. Tugas ini adalah seperti yang sebelumnya. Tugas ini akan dipresentasikan di pertemuan ke-5 ya, dengan merangkum etika dan pembentukan karakter Kristiani ya.
Dari mana bukunya? Dari modul yang sudah saya share. Di situ silakan Anda membuat summary maksimal 2-3 halaman dan dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Tugas dikumpulkan sesuai deadline atau due date yang sudah dituliskan di e-kampus, dan kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-5. Selamat mengerjakan tugas. Saya akhiri. Salam sejahtera, salam, dan kita ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.